Which one is the real me? Hot in here. I feel funny. Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film SpongeBob terbaru yang berjudul SpongeBob Saving Bikini Bottom 2024. Masih menceritakan petualangan SpongeBob yang kali ini bersama Sandy harus menyelamatkan kota Bikini Bottom yang tiba-tiba dibawa oleh seorang ilmuwan jahat untuk dijadikan menjadi bahan percobaan yang kejam, sehingga SpongeBob dan Sandy harus berusaha menyelamatkan para warga Bikini Bottom. Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan kota bawah air yang sudah kita kenal, yaitu Bikini Bottom. Seperti biasa, Sandy keluar dari rumah kacanya dan kemudian mulai bernyanyi bersama kuda kesayangannya serta para warga Bikini Bottom, termasuk SpongeBob, Patrick, Larry, Tuan Crab, dan lain-lain. Hingga akhirnya nyanyian Sandy berakhir di depan rumah SpongeBob. Tak lama kemudian, SpongeBob menghampiri Sandy untuk menunjukkan keahlian menangkap ubur-uburnya. Tapi tiba-tiba Sandy mendapatkan peringatan tanda bahaya. Dan benar saja, sebuah capit raksasa datang dari langit dan mulai mengeruk seluruh kota Bikini Bottom. Mereka bertiga berhasil selamat, namun tidak dengan warga Bikini Bottom yang tidak bisa menyelamatkan diri, termasuk Patrick dan juga Gary, sehingga Sandy dan SpongeBob tak bisa berbuat apa-apa. Sebelum capit menghilang, Sandy sempat mencari tahu dalang dari semua ini, yang ternyata dalangnya adalah organisasi bernama Boots, yang merupakan tempat penelitian hewan laut yang berasal dari Texas. Tentu saja hal itu membuat Sandy terkejut karena organisasi tersebut adalah tempat Sandy bekerja meneliti sains. Sandy kemudian mencoba menghubungi pihak Boots. Awalnya Sandy berhasil menghubunginya, namun tiba-tiba muncul video promosi taman bermain air yang diketuai oleh Tsunami. Saat Sandy menanyakan identitas dari Tsunami, komunikasi tiba-tiba terputus. Hilangnya kota Bikini Bottom membuat SpongeBob sangat sedih karena kehilangan semua teman-temannya. Sandy akhirnya berjanji untuk menolong seluruh warga Bikini Bottom. Tapi sebelum itu, mereka harus mencari cara bagaimana untuk pergi ke Texas dengan cepat. Tapi Sandy mendapatkan sebuah ide dari sebuah gletser yang muncul, dan Sandy segera menghitung segala kemungkinan dengan matang agar mereka sampai di Texas. Pada akhirnya, Sandy dan SpongeBob segera pergi ke permukaan dengan bantuan semburan gletser. Mereka berdua akhirnya berhasil sampai ke permukaan. Bahkan semburan gletser membawa mereka sampai di atas pesawat. Namun SpongeBob mengalami masalah karena ia membutuhkan air. Namun Sandy berhasil mengatasinya dengan semprotan air miliknya kepada SpongeBob. 14 jam kemudian, mereka akhirnya sampai di Texas dan harus segera turun. Karena tak ada pilihan lain, Sandy pun memutuskan untuk lompat dari ketinggian pesawat. Dan beruntung, Sandy adalah tupai yang bisa terbang, sehingga mereka bisa mendarat dengan selamat. Namun, saat akan sampai di lab, sebuah tornado muncul yang membuat mereka berdua harus terhempas jauh dari lokasi pendaratan. Singkat cerita, mereka berdua terpental cukup jauh yang membuat Sandy kaget sehingga tak ada pilihan lain selain jalan kaki di tengah gurun pasir Texas untuk sampai di lab Boots.
Di tengah jalan, SpongeBob bertanya-tanya mengapa kota Bikini Bottom diambil. Namun, Sandy masih belum bisa menjawab pertanyaan tersebut. Di sisi lain, Tuan Crab bersama lainnya bersembunyi di Krusty Krab karena ketakutan. Bahkan mereka semua tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hal ini membuat Tuan Crab akhirnya pergi keluar untuk memeriksa sekitar. Tuan Crab sempat bertemu dengan Gary serta Patrick yang berkeliaran di luar, dan Tuan Crab segera menyuruh mereka pulang. Namun, saat melanjutkan perjalanan, Tuan Crab dikejutkan dengan sosok manusia yang sangat besar, serta saat ini warga Bikini Bottom sudah diletakkan di dalam akuarium. Wanita tersebut bernama Tibi dan mempunyai seorang teman bernama Kyle. Mereka kemudian mengecek jumlah warga Bikini Bottom, dan menurut data di komputer, ternyata warga Bikini Bottom kehilangan 2 warganya, yang tak lain Sandy dan juga SpongeBob. Mengetahui ada warga Bikini Bottom yang hilang, bos mereka yang bernama Tsunami murka, dan sebelum itu ia memberi makan ikan hasil penelitian biologisnya yang nampak mengerikan. Di sisi lain, perjalanan Sandy dan SpongeBob harus terhalang karena mereka dihadang oleh beberapa ular derik untuk memakan mereka. Sandy mencoba melawan dengan jurus karatenya, namun ia berujung tergigit membuat tubuh Sandy menjadi bengkak. Karena terpojok, Sandy pun meminta bantuan yang tak lain adalah keluarganya yang ada di Texas. Akhirnya, ayah beserta keluarga besar Sandy Cheeks melawan ular derik dan akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua. Sandy kemudian mengenalkan SpongeBob kepada keluarganya dan mereka menganggap SpongeBob sebagai keju yang bisa berbicara. Keluarga Sandy kemudian akan membawa mereka untuk pergi menghadiri karnaval. Pada akhirnya saat di tengah jalan, Sandy pun mengatakan kepada keluarganya jika saat ini ia harus pergi menuju Lab Boots untuk menyelamatkan teman-temannya serta kota Bikini Bottom. Mendengar masalah Sandy, keluarganya pun mau membantu mengantar mereka untuk sampai di Lab Boots. Sementara itu, Tsunami yang ada di lab sangat marah karena subjek terpenting dalam proyek Sipel yaitu SpongeBob menghilang. Proyek Sipel sendiri yaitu proyek yang akan membuat semua hewan laut, khususnya warga Bikini Bottom, menjadi sebuah hewan peliharaan yang bisa dimiliki anak-anak. Dan mereka juga sudah mempersiapkan alat untuk membuat hewan laut menjadi jumlah banyak. Setelah itu, Tsunami meminta para pekerjanya agar segera menemukan SpongeBob. Dalam perjalanan, SpongeBob berbincang dengan salah satu keluarga Sandy bernama Randy yang mengatakan jika Sandy memiliki cita-cita yang berbeda dibandingkan keluarganya yang menjadi anggota sirkus. Lalu pembicaraan mereka pun terhenti karena mesin mobil mengalami masalah yang mengharuskan mereka harus memperbaikinya. Sandy sendiri meskipun ingin menjadi ilmuwan, keluarganya tetap mendukung apa yang diinginkan Sandy. Di sisi lain, Plankton yang mendengar alat cloning milik manusia berniat memilikinya untuk menguasai dunia. Namun, karena perkataan Karen, Plankton pun tersadar jika hal itu tidak mungkin. Sementara itu, para warga Bikini Bottom dibuat sangat senang karena kota tiba-tiba hujan permen, sehingga mereka semua pun makan permen sampai kekenyangan. Saat semua penduduk Bikini Bottom lengah, Tibi pun mulai menangkap Patrick, Tuan Crab serta Squidward untuk lanjut uji coba ke fase selanjutnya. Mereka dimasukkan ke dalam sebuah alat yang membuat mereka bertiga bisa bernafas tanpa air. Mereka bertiga kemudian ditempatkan di sebuah replika rumah SpongeBob dan Tsunami memasukkan mereka ke dalam toples.
Setelah itu, dikirim 2 bocil untuk mengetes proyek Sipal yang sudah dijalankan oleh Patrick, Tuan Crab, dan juga Squidward. Kembali ke keluarga Sandy, mereka mendapatkan masalah karena mobil polisi ada di belakang dan hendak menilang mereka. Namun, Randy tak mau berhenti dan berusaha untuk kabur. Namun sayangnya mereka malah masuk ke dalam tornado yang pernah membuat Sandy terpental. Begitu juga dengan polisi yang menaiki tornado satunya untuk mengejar mereka. Beruntung dengan kepintaran Sandy, mereka pun berhasil lolos. Namun masalah belum selesai karena bala bantuan polisi datang. Karena hampir sampai, ayah Sandy mempunyai rencana untuk membawa Sandy tepat waktu, yaitu dengan menggunakan meriam. Akhirnya dengan ide ayahnya Sandy, mereka pun berhasil sampai di lab Butch yang berada di wahana air. I hate what chlorine does to my... Setelah itu, Sandy mencoba mencari lab Butch, namun sayangnya ia tak menemukannya. Tapi tak lama kemudian, anjing milik Tsunami melihat mereka berdua dan mengejar mereka. Mereka berdua pun naik ke atas perosotan dan akhirnya berhasil menemukan lokasi lab Butch. Sandy pun lompat dan terbang untuk menuju lokasi. Namun si anjing juga ikut terbang untuk menangkap mereka. Sandy yang tak kehabisan akal pun akhirnya berhasil membuat si anjing tak bisa mengejar mereka lagi. Setelah itu, mereka masuk ke dalam selokan untuk masuk ke dalam lab Butch. Namun saat ada di selokan, si anjing ternyata masih mencoba mengejar mereka berdua. Hingga akhirnya muncul air yang membawa mereka menuju ke dalam lab Butch. Di dalam, SpongeBob akhirnya melihat kota Bikini Bottom yang sudah berada di dalam akuarium yang sangat besar. SpongeBob kemudian bisa bertemu kembali dengan Gary. Selain itu, ia juga bertemu dengan Patrick, Tuan Crab, dan juga Squidward. Namun pertemuan mereka tak bertahan lama karena SpongeBob akhirnya tertangkap oleh pekerja lab. Sandy akhirnya bertemu dengan Tsunami yang merupakan dalang dari proyek Sipal yang sangat tidak manusiawi. Karena kesal, Sandy mencoba melawan Tsunami. Namun sayangnya Sandy kalah dan berujung dikurung di dalam kandang hamster. Yang lebih mengejutkannya lagi, kedua pekerja lab yaitu Tibi dan juga Kyle adalah teman Sandy. Sandy pun bertanya-tanya mengapa kedua temannya lebih menuruti Tsunami. Setelah itu, SpongeBob akhirnya ditaruh di sebuah roller coaster yang akan membawanya ke dalam alat cloning. Di sini kita akhirnya tahu jika alasan Tsunami melakukan itu semua kepada hewan laut adalah saat ia masih kecil, Nami ingin bisa mempunyai peliharaan hewan laut yang bisa dipeluk. Namun hal itu tidak bisa diwujudkan karena hewan laut harus terus berada di dalam air. Setelah itu, Nami pun membuka identitasnya yang badannya sudah full berubah menjadi robot. Selama ini, Nami sudah memanfaatkan Sandy untuk memata-matai Bikini Bottom agar proyek Sipal bisa berhasil. Sehingga SpongeBob dan lainnya yang mendengar hal tersebut bersedih, termasuk juga Sandy yang sangat menyesali perbuatannya. Pada akhirnya, SpongeBob pun masuk ke dalam mesin cloning dan mesin itu mulai bekerja. Sehingga SpongeBob akhirnya terbagi menjadi bagian kecil-kecil. Namun, anjing milik Nami datang dan membuat alat cloning terjatuh. Sehingga SpongeBob berhamburan keluar. Satu SpongeBob menghampiri Sandy dan mencoba menyemangatinya, sehingga Sandy akhirnya kembali bersemangat untuk menyelamatkan Bikini Bottom serta para warga. Tak hanya itu, kedua pekerja akhirnya tersadar akan perkataan SpongeBob yang sangat menyentuh dan akhirnya memihak kepada Sandy dibandingkan Tsunami. Sandy dengan alat roda hamster akhirnya berhasil kabur dan melawan Nami hingga kepalanya tercopot dari tubuh robotnya.
Tapi meski begitu, Nami tetap senang karena sekarang ia menjadi seekor ikan yang merupakan impiannya sejak kecil. Di sisi lain, SpongeBob akhirnya kembali menjadi utuh dengan menggabungkan seluruh bagian tubuh kecilnya. Masalah belum sampai di situ karena akuarium akhirnya terjatuh dan retak yang membuat Sandy serta SpongeBob harus segera membawa Bikini Bottom menuju laut sebelum airnya habis. Mereka pun kemudian meminta bantuan keluarga Sandy, namun sayangnya akuarium itu terlalu berat. Pada akhirnya, mereka semua pun bergotong royong dan mereka akhirnya berhasil membawa Bikini Bottom kembali ke dalam laut meskipun harus ke luar angkasa terlebih dahulu. Keesokan harinya, keluarga Sandy mengadakan pertunjukan di hadapan para warga Bikini Bottom untuk merayakan keberhasilan mereka menyelamatkan warga dan juga kota Bikini Bottom. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film SpongeBob Saving Bikini Bottom 2024. Bagaimana? Seru bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.